tadi saya hanya datang ke sini memenuhi undangan saja, dan nanti Bapak biar yang mengumumkan sendiri. Apa sih Mbak yang diomongin? Apakah ditanya soal isu tertentu misalnya? Nanti biar Bapak yang jelaskan ya. Terima kasih. Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara, patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan, kebinekaan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi menteri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh. Tapi saya pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama sama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambalang mungkin sudah Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit dan selalu dipanggil. Ya, diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan, sehat-sehat, walafiat. Ya, ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami gitu. Ya gitu aja. bidangnya udah spesifik Gus. Saya jawab ya insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya namanya kader Benar ATR ya BPN tuh ya Gus? harus menyatakan siap. ATR BPN. Ya pada dasarnya Pak Presiden Prabowo ingin segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kemensos atau seperti apa Gus? Ya tunggu besok aja kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus tadi Tadi transit sebentar di dalam, di ruang tunggu, kemudian dipanggil ke ruangan Pak Prabowo, satu-satu. Jadi saya sendiri masuk, ketemu Pak Prabowo di satu meja. Dari situ Pak Prabowo menyampaikan, intinya saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panel ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik nanti. informasi kementerian apa misalnya Bang? Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihat nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Abang kan biasanya di BKSAP, jadi harus Menteri Luar Negeri dong. Ini dia apa Menteri Kebudayaan? Ya, pokoknya kalau passion saya dari dulu sebenarnya itu Apa tuh Bang? apa namanya ya mengurusi berbagai macam heritage ya, dan lain-lain. Jadi ya kita lihat nanti banyak hal saya kira termasuk yang terkait dengan ya apa yang inilah nanti kita Ada lihat. pesan khusus gak Bang? Cukup banyak. Kita nih harus reinventing Indonesian identity, gitu ya. Itu saya kira bagaimana kita menemukan kembali identitas Indonesia. Karena kita ini kan bangsa yang mega diversity, ya. Dan kita ini sebenarnya bisa menjadi ibu kota budaya dunia, gitu ya. Nah, jadi kita, saya kira punya kekayaan budaya itu adalah national treasure kita. Oke, siap. Saya kira itu ya. Makasih Bang Karni. Ya, pesannya harus kerja keras sekali. Tuh, saya ditugaskan untuk hal yang ya harus bekerja keras sekali dan semoga bisa bermanfaat bagi rakyat banyak. Ya, tugas tadi yang ditugaskan kepada kami. Jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia. Soal perumahan mungkin Bang? Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya. Tapi ada nggak Bang soal perumahan dibahas dalam Prabowo tadi? Ya, penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder ya, bupati, wali kota, gubernur dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri, karena memang sudah
tugas kami ya semoga bisa membantu rakyat Indonesia. Bang, ini kan tokoh-tokoh yang datang semua pada pakai baju batik. Dikasih taunya emang harus pakai baju batik atau ini inisiatif atau kompakan atau emang udah ada grup ya, Bang? Ya Udah ada dress code ya, Bang? hatinya udah sama. Kalau hatinya udah sama, bajunya Kalau ini. hatinya sama, batiknya sama dong, Bang. Ada Bapak Presiden terpilih dan juga ada Bapak Dasko. Ya, dan juga tadi saya salaman dengan Mas Didit. Oh, tapi berarti di ruangan hanya Pak Prabowo aja ya, Bang? Atau orang-orang itu juga Ya, semuanya juga di itu, ruangan? itu rahasia. Oh, Ya. rahasia. Ya. Makasih ya. Makasih Bang Aras, sukses. Ya, tadi diajak diskusi sama Bapak Presiden terpilih berkenaan dengan hal-hal masa depan generasi Indonesia, khususnya ada beberapa problem yang mesti ditindaklanjuti secara cepat, efektif. Contohnya stunting, kemudian ibu-ibu hamil yang perlu diperhatikan sebagai nanti tindak lanjut untuk generasi ke depan. Berarti soal pendidikan dan pembangunan keluarga ya, Bang? Kurang lebih seperti itu ya, Bang? Kita lihat besok. Tetapi intinya kita diajak diskusi untuk memikirkan, kita diminta membantu. Ini penting untuk masa depan Indonesia karena jumlah penduduk yang luar biasa. Harus kita ciptakan generasi-generasi emas yang tentu dimulai dari hulu sampai hilir, termasuk Udah melakukan ketum belum, Bang? Ketum yang menelpon untuk siap-siap di atas jam 3 gitu untuk standby kosongkan agenda. coba nanti tanya ketum. Saya tidak tahu dong. Silakan tanya Pak Ketum. Yang penting hari ini kita hadir, dipanggil. Tentu hasilnya kita lihat besok. Gitu ya. Makasih, Pak Wajib. Thank you ya. Makasih ya. Thank you ya. Makasih ya. Gimana tadi hasil one on one sama Prabowo-nya ngomongin Ya, yang pertama tadi saya diminta menghadap sama Presiden terpilih untuk yang pertama diminta fokus untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja-pekerja kita atau buruh migran kita di Indonesia, di luar negeri. Yang kedua, kita berharap dari situ juga nanti akan membantu membuka lapangan kerja, terutama di sektor yang ada di luar negeri. Berarti diminta untuk mengisi kementerian baru, salah satu kementerian baru dari kabinet Prabowo dan juga Gibran. Ya, insya Allah seperti itu. Perlindungan tenaga kerja. Ya, luar negeri. Ya. Oke, kasih ya, kasih ya. Tadi apa saja yang disampaikan one on one sama Prabowo Subianto? Ya, kami diajak bicara, diajak untuk diskusi beberapa hal dan kesediaan untuk membantu Bapak Presiden Prabowo ke depannya. Nah, tentu kami menyampaikan bahwa kami siap untuk membantu beliau, visi besar beliau terhadap bangsa dan negara ini, dan tentu mengenai penempatannya nanti kami serahkan kepada beliau. Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi ada beberapa hal yang didiskusikan. Ya, pentingnya tentang terkait dengan juga kesempatan kepada anak-anak muda untuk terus berkreasi, dan tentunya harus didukung agar juga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan tentunya juga bisa menyumbangkan juga terhadap PDB kita. Saya belum tahu. Ya, terima kasih. Ya, cuma silaturahmi aja dengan Bapak Prabowo. Tadi disampaikan nggak sih Bu, ada soal topik atau isu tertentu? Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kan tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, sedikit aja. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab Soalnya ya. Pak Prabowo-nya nggak doorstop Bu. Nanti setelah ini, doorstop setelah ini. Iya, Pak Papa. Biar Bapak Prabowo aja ya. Makasih. Ibu, nama Ibu kan, Ibu juga bukan politikus Bu. Nah, tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Prabowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya Bu? Beberapa kali sih. Berarti dari 2 bulan lalu Pak? Enggak. Enggak juga. Nanti aja ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Ya, jadi sore hari ini saya dan beberapa tokoh tadi saya lihat juga secara bergantian diundang ke kediaman Kertanegara dan secara langsung diterima atau kami menghadap Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dan seperti yang sudah beredar di media bahwa mulai hari ini merupakan sebuah fase yang penting di mana Pak Prabowo Subianto ingin secara langsung bertatap muka termasuk menyampaikan harapan dan penugasan-penugasan
kepada sejumlah tokoh untuk membantu beliau di pemerintahan 5 tahun mendatang. Sehingga tadi saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai presiden periode 2024-2029. Dan saya sendiri diminta untuk bisa membantu menjalankan peran yang strategis ke depan. Dan tentunya saya atas nama pribadi, keluarga, dan keluarga besar Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas kepercayaan tersebut dan siap untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diamanahkan ke depan. Perannya apa kemasyarakatan Mas Ahaye? Menko infrastruktur atau kemasyarakatan Mas? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Ya, kita ingin. Ekonomi lagi kah? Kenapa? Sektor hankam kah Pak? Aduh, biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan. Tetapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Ya. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud. Cukup ya? Kalau kader-kader Demokrat Mas, ini betul ada Nanti ya, pokoknya sambil ditunggu deh pemanasannya Pak Presiden. Terima kasih. Sahabat Pena Ufuk, ya kita sudah saksikan beberapa orang yang sudah dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan mereka ini dipanggil untuk siap menjadi pembantu Prabowo di kabinetnya. Beberapa orang kita sudah dengarkan bersama dan kita sudah saksikan bersama. Ada wajah-wajah baru, tapi juga ada wajah-wajah yang memang sudah kita kenal selama ini. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan sepintar apapun seorang bawahan, kalau atasannya tidak pandai menggerakkan, tidak pintar, maka bawahannya itu akan terlihat menjadi bodoh. Dan sebodoh apapun bawahan itu, tapi jika pimpinannya, atasannya orang pintar, maka bawahan itu akan bekerja secara baik dan juga profesional. Dan di tangan Pak Prabowo, kita kenal selama ini adalah sosok penggerak, sosok yang menjaga integritas dan juga punya cita-cita mulia, punya cita-cita yang ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia, menjadikan keadilan sosial itu agar benar-benar terwujud di negara Republik Indonesia, dan juga bercita-cita untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, berdaulat di berbagai sektor, termasuk di sistem pertahanan di bidang militer akan ditingkatkan sehingga Indonesia ini bisa punya wibawa karisma di depan bangsa-bangsa lain, khususnya di depan negara-negara adidaya saat ini seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Eropa. Dan kita berharap orang-orang yang dipilih oleh Pak Prabowo ini betul-betul nanti bisa bekerja dengan etos kerja yang tinggi, menjalani tugasnya secara profesional, tidak seperti apa yang pesan Pak Prabowo sebelumnya di acara PKB, bahwa jangan mendorong menteri, jangan bergabung ke dalam kabinet jika ingin mencari uang melalui APBN. Dan ini sudah diwanti-wanti dan sudah diingatkan oleh Pak Prabowo beberapa kali. Ya, kita doakan orang-orang yang telah dipilih oleh Pak Prabowo ini bisa membantu kelancaran dan juga perjalanan kepemimpinan Pak Prabowo ke depan. Sekian.